Acara Pertanian Week HKBP Jati Sampurna, Kamis dan Jumat 19-20 Maret 2020 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 125 ayat 1, bersukacita pujilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang bergabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu serta mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 178 ayat 1. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera. Dengar firman-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas Madihitas Sanhutna, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 12 hingga ayat 19. Mari dengar-dengaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya,
Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, di dalam hidup ini banyak cobaan dan tantangan dan hambatan yang harus kita lalui. Tetapi kita harus tetap teguh di dalam iman. Kita memang akan menderita, tetapi kita menderita bukan karena perbuatan dan kesalahan kita sendiri. Kita menderita karena kebenaran yang menjadi bukti kesungguhan pengabdian kepada Kristus. Karena alasan ini, persoalan dalam hidup saudara mungkin menjadi tanda bahwa saudara menyenangkan Tuhan Allah dan setia kepadanya. Sebab ketahuilah, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya, mereka yang bersukacita dalam penderitaan mereka untuk Kristus akan menang secara kekal dan bersukacita dengan Dia dalam kemuliaan. Pandanglah Yesus, Sang Anak Allah. Dia telah menanggung segala penderitaan serta menanggung segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kemenangan Yesus atas maut menjadi sukacita dan kehidupan bagi kita semua yang percaya, yakin, dan beriman kepadanya. Kemenangan itu menjadi kekuatan yang meneguhkan dan menenangkan jiwamu. Umat tertebus di dalam Yesus Kristus. Apapun yang kita hadapi kini, terlebih masalah virus corona, mari hidup sehat, bijaksana, berhikmat, dan beriman. Sebagai umat Tuhan Allah, kita harus tetap teguh. Jangan biarkan ketakutanmu mengaburkan kepercayaan dan keyakinanmu kepada Tuhan Allah. Lawanlah segala ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasanmu akan virus corona. Kendati pun engkau harus menderita, gundah gulana menimpa hati dan pikiranmu, tetap fokuskan pikiranmu, perhatian, dan hidupmu pada Yesus, Sang Juru Selamatmu. Jangan hanya karena ketakutanmu akan menjadi tidak percaya lagi akan doamu dan doa-doa orang-orang percaya. Jangan karena ketakutanmu engkau mengambil langkah-langkah yang menyesatkan imanmu dengan cara tidak peduli pada kehidupan rohanimu. Jangan karena ketakutanmu engkau meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu. Ingatlah, jangan karena ketakutanmu membawamu semakin dekat kepada kematian dan kebinasaanmu sendiri. Untuk itu, tetap tenang, langkahkan kakimu dalam jalan yang benar. Kendati pun banyak orang duri, tetap fokus kepada Tuhan. Kendati pun di sisimu banyak jurang menganga lebar. Dia yang Maha Kuasa akan senantiasa menyertaimu, menuntun dan datang untuk menyelamatkanmu, serta membawamu ke padang yang berumput hijau dan tenang teduh. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Saya akan bawakan kita di dalam doa syafaat. Bapa kami yang mengasihi kami,
Kami bersyukur atas segala kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami menaikkan doa permohonan kami, sertai bimbing dan tuntun kami beserta keluarga dalam segala aktivitas, kerja dan pelayanan kami, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang baik, kami dan dunia ini bergumul atas wabah virus corona. Tolonglah kami, sebab Engkau adalah Maha Kuasa yang mampu membantu kami mengatasi wabah ini. Engkau pakai para dokter, tim medis, para peneliti, dan pemerintah. Engkau lawat setiap jemaat-Mu yang sakit. Beri pertolongan dan pengasihan-Mu, serta kuatkan mereka. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 754 sambil mengumpul persembahan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan Allah. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerja Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudari mulai dari kekal hingga sampai kekal. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Horas Badi.